Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat setia dimanapun saat ini berada. Dalam masa yang masih sulit seperti ini, ketika kita semua bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan tinggal di rumah, kita bersama-sama tentu mempunyai satu harapan, kita tetap dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saja kita ingin menjauhi semua perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini adalah tentang 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Saya akan membacakan kita semua firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kita mulai dengan perkara pertama yang dibenci oleh Tuhan, itu adalah tentang mata sombong. Di dalam Amsal 21 ayat 4 juga dikatakan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Di sini kita melihat bahwa mata dan hati adalah satu paket. Dari mata turun ke hati, dan dari hati terpancar semua itu, entah yang baik ataupun yang jahat. Dan juga Alkitab senantiasa mengingatkan kita semua bahwa keinginan mata itu sudah jelas, yang selalu kita kenal dengan 3 ta. Kalau dulu orang mengatakan 3 ta itu adalah harta, tahta, dan wanita. Saya kurang setuju dengan 3 ta yang seperti itu, karena wanita selalu dianggap sebagai sumber dari dosa. Dan saya ganti 3 ta menjadi lebih netral, yakni harta, tahta, dan cinta. Karena cinta juga menjatuhkan pria, dan pria juga jatuh karena wanita, dan wanita jatuh juga karena pria, kan begitu ya. Nah, jadi bukan hanya tah yang ketiga itu adalah wanita, tetapi cinta kalau disalahgunakan bisa menjatuhkan pria dan wanita. Nah, saudara, sudah jelas bahwa keinginan mata itu sudah sangat jelas sekali. Selalu menginginkan harta, tahta, dan cinta. Kalau itu dalam porsi yang diinginkan oleh Tuhan dan diperkenankan oleh Tuhan, itu oke dan wajar-wajar saja. Tetapi kebanyakan manusia itu jatuh kepada harta yang haram, tahta hasil dari kudeta, dan kemudian cinta yang tidak pada tempatnya juga. Nah, ini adalah hal yang tidak memperkenankan Tuhan, dan semua itu berasal dari mata. Kita ingat seorang raja yang begitu besar, yakni Raja Daud, jatuh ke dalam dosa pertama-tama itu juga adalah dari mata. Daud yang berdosa karena mata melihat Batseba yang mandi. Kita tentu semua sudah tahu. Dari situ timbul keinginannya yang sangat tidak baik, yakni mengingini istri orang lain. Nah, saudara, kita tidak membahas panjang lebar tentang Daud, tetapi yang jelas adalah perkara pertama yang dibenci oleh Tuhan itu adalah mata yang sombong. Nah, saat ini bagaimanakah kita menggunakan mata kita? Apakah di dalam waktu senggang kita menonton hal yang baik, hal yang memperkenankan Tuhan, atau hal-hal yang hoax, hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, hal-hal yang tidak membangun dan tidak bermanfaat? Marilah kita sendiri mengintrospeksi. Yang kedua adalah lidah dusta. Perkara kedua yang dibenci oleh Tuhan itu adalah lidah dusta. Amsal 26 ayat 28 mengatakan kepada kita semua, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Di sini kita melihat bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita semua bahwa korban kehancuran paling parah itu adalah pemilik lidah dusta itu sendiri. Saudara, sering sekali kita merasa sakit hati dan berpikir bahwa orang yang memfitnah kita,
lalu kita reputasinya menjadi buruk, lalu kita menjadi ambruk atau kita menjadi terpuruk. Tetapi sesungguhnya itu adalah hal yang kedua. Sesungguhnya yang paling hancur di sini, korban kehancuran yang paling parah itu adalah pemilik lidah dusta itu sendiri. Kenapa demikian? Karena lidah dusta itu pasti akhirnya akan ketahuan. Dan sekali dusta, orang akan sulit sekali untuk percaya kembali. Jadi, korban kehancuran yang paling parah adalah pemilik lidah dusta itu sendiri. Nah, orang yang berdusta tidak akan pernah dipercaya lagi. Dan itu juga terlarang di dalam 10 hukum, dikatakan oleh Tuhan, jangan berdusta. Nah, saudara, bagaimanakah kita menjaga anggota tubuh kita yang sangat kecil ini, lidah kita yang tidak bertulang ini? Namun, lidah sangat kita butuhkan untuk berbicara, untuk berkomunikasi, dan tentu saja untuk makan dan minum, dan banyak lagi manfaat lidah kita. Bagaimanakah kita mempertanggungjawabkan lidah kita di hadapan Tuhan? Tentu saja kita ingin menggunakan lidah kita dengan bertanggung jawab dan memuliakan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga itu adalah tangan penumpah darah. Saya bacakan untuk kita semua dari Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sahabat setia dimanapun sahabat setia berada, pembunuh itu mendapatkan balasan yang setimpal. Walaupun pada saat ini banyak sekali di negara demokrasi kita melihat bahwa penerapan terhadap para pembunuh bayaran ataupun pembunuh sengaja maupun pembunuh yang tidak sengaja itu biasanya tidak setimpal. Tapi yang jelas adalah sesungguhnya pembunuh kita melihat harusnya mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, tetapi tiap-tiap negara mempunyai aturannya sendiri dan tentu saja kita harus tunduk di bawah otoritas negara juga karena negara itu adalah wakil ataupun duta dari Tuhan. Nah, kita melihat banyak contoh di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah manusia bahwa walaupun mungkin seorang pembunuh itu berhasil meloloskan diri dari kejaran aparat hukum ataupun dari kejaran penjara ataupun dari kejaran sanksi, tetapi kita melihat seseorang yang punya hati nurani, ya bukan hati nuraini ya, kadang-kadang ada orang yang mempunyai hati nurani yang sudah tumpul dan tidak berfungsi lagi sehingga berbuat salah pun dia merasa enak, berbuat salah pun dia tetap merasa enjoy. Nah, tetapi yang saya ingin berikan contoh itu adalah tentang seorang pembunuh yang pernah melarikan diri dan hati nuraninya itu masih murni. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dia berhasil melarikan diri dari aparat hukum. Dan dia sendiri yang menyimpan guntingan dari clipping koran yang memuat bahwa dia pernah membunuh korbannya hingga korbannya mati dan meninggal dan dia melarikan diri. Nah, berpuluh-puluh tahun dia berhasil melarikan diri dari kejaran aparat hukum yang akan menghukumnya. Nah, tetapi dia sendiri tidak pernah melupakan peristiwa tersebut. Dia sendiri merasa dituduh oleh hati nuraninya sendiri. Sehingga sampai pada satu titik dia sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya dengan membawa bukti dari koran yang pernah dia simpan sendiri, dia menyerahkan diri kepada aparat negara dan akhirnya dia membayar harga, yakni dengan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa perkara ini dibenci oleh Tuhan. Dan setiap kali tangan yang menumpahkan darah membunuh saudara kita, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan itu juga dikatakan di dalam 10 hukum. 10 hukum Tuhan mengatakan bahwa jangan membunuh. Nah, saudara, tangan kita ya lengkap ya kan, ada 10 jari-jarinya. Dan tangan ini bisa dipakai untuk mengetik, memasak,
bikin kue dan sebagainya, bahkan membuat buku dan membuat banyak karya yang bisa memuliakan Tuhan. Nah, dalam satu hari kita mempunyai 24 jam untuk memilih tangan kita ini mau kita kerjakan hal apa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kiranya kita menjauhi perkara yang ketiga ini, yakni tangan yang menumpahkan darah. Nah, kita mau melihat perkara yang keempat yang dibenci oleh Tuhan itu adalah tentang hati yang jahat. Saya bacakan dari Mazmur 140 ayat yang ketiga. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Saudara, dikatakan bahwa hati yang gelap itu adalah sarang dosa. Setiap hari menghasut-hasut perang, menghasut-hasut pertikaian. Itu adalah pekerjaan orang yang memiliki rancangan hati yang jahat, yang tidak mempunyai damai sejahtera, yang hanya menginginkan kehancuran dan perpecahan. Dari mana kita tahu semuanya itu? Karena dari hati terpancar kehidupan. Dari hati ini terpancar segala-galanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita semua masih ingat ya dengan satu peristiwa ketika Nabi Samuel hendak memilih ataupun menjalankan perintah Tuhan mengurapi anak Isai untuk menjadi raja. Bukankah kita ingat peristiwa yang luar biasa ini ketika dia mendatangi anak Isai, putra-putra Isai? Ya, satu persatu disuruh maju ya, seperti audisi ya. Dan Samuel mengatakan bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, dan seterusnya. Dan setelah semua yang Isai pikirkan, anak yang gagah perkasa sudah maju ke depan, Nabi Samuel bertanya, apakah ini semua anakmu Isai? Langsung Isai teringat. Yang mungkin terlupakan, yang mungkin tidak pernah diperhitungkan, itu adalah Daud yang waktu itu Alkitab mencatat parasnya elok sekali dan kemerah-merahan. Artinya dia tampan sekali ya. Dan dia masih remaja, masih sangat muda, sampai kulitnya dilukiskan itu masih kemerah-merahan ya. Jadi ganteng sekali, dan akhirnya dialah ya yang dilihat oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Nah, di sini kita melihat ya bahwa akhirnya Nabi Samuel mencatat bahwa Allah ya melihat hati. Walaupun sering sekali manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Nah, jadi disinilah saudara mengingatkan kita semua bahwa hati kita ini ya setiap saat dilihat oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kita mau pakai baju setebal apapun, tetap bisa dilihat oleh Tuhan ya, transparan di mata Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati kita. Nah, bagaimanakah kita mengelola hati kita, saudara? Bagaimanakah kita ingin menggunakan hati kita untuk menyenangkan Tuhan? Nah, kiranya setiap diri kita ini membuat segala sesuatu yang timbul dari hati yang menyenangkan Tuhan dan menjauhi perkara yang keempat yang dibenci oleh Tuhan, yakni hati yang jahat. Nah, sekarang kita mau melihat perkara yang kelima. Perkara yang kelima yang dibenci oleh Tuhan itu adalah kaki yang menuju kejahatan. Saya bacakan satu ayat dari Amsal 1 ayat yang ke-16. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Nah, di sini kita melihat bahwa tadi dikatakan bahwa tangan menumpahkan darah dan itu timbul dari hati. Nah, kaki lalu menumpahkan darah yang bergegas-gegas berlari menuju kejahatan. Ini juga adalah satu paket, saudara. Kita lihat bahwa tangan dan kaki dan hati semua itu adalah satu paket. Dan yang kelima ini, kaki yang menuju kejahatan, ini adalah perkara kelima yang dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Karena kaki ini adalah anggota tubuh yang sangat penting. Kaki kita ini adalah kendaraan pribadi kita.
Pernah nggak saudara membayangkan bahwa Tuhan menciptakan kita dari kepala sampai ujung kuku itu sudah sangat komplit dan sempurna, luar biasa. Dan di dalam anggota tubuh kita yang sempurna ini punya kendaraan, yakni kaki. Kita punya kendaraan pribadi. Sering sekali banyak orang yang berpikir, wah saya tidak punya mobil, sedih sekali. Saya tidak punya motor, sedih sekali. Saya tidak punya sepeda, sedih sekali. Mereka tidak pernah ingat ya, atau mereka sengaja melupakan ya, bahwa setiap diri kita sejak dari lahir itu punya kendaraan pribadi, yakni kaki. Kaki bisa berjalan dan kaki bisa berlari, itu akan membawa kita beralih dari jarak pertama ke jarak kedua dan seterusnya. Jadi kaki adalah kendaraan pribadi kita. Tetapi kaki ini akan dibenci oleh Tuhan kalau disalahgunakan, kalau cepat-cepat berlari menuju kepada penumpahan darah. Wah, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi kaki kita ini haruslah menjadi happy feet. Ya, kaki kita ini harus menjadi happy feet, yakni kaki yang membawa kabar keselamatan. Kaki yang cepat-cepat bergegas memberitakan Injil keselamatan, memberitakan kabar baik, itu baru disebut happy feet. Mestinya kan begitu ya. Kaki mestinya membuat kita melaju di dalam kebaikan, bukan kejahatan. Bila kaki kita menyesatkan kita, kata Alkitab penggala, itu artinya apa? Cepat-cepat harus diberi disiplin. Tentu saja kita saat ini tidak boleh menafsirkan bahwa kaki itu harus langsung digergaji ataupun dipenggal ya. Itu artinya harus disiplin ulang. Supaya apa? Supaya kaki kembali kepada orientasinya yang benar, yakni Tuhan menciptakan kaki sebagai kendaraan untuk membawa berita baik, happy feet ya. Bagaimana kita menggunakan kaki kita? Apakah setiap hari kita sadar bahwa kita dapat menggunakan kendaraan tanpa bensin, menggunakan kendaraan pribadi kita tanpa kita isi dengan premium ataupun dengan ya bahan bakar yang lain ya. Luar biasa saudara. Marilah kita menggunakan kendaraan pribadi kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perkara yang terakhir itu adalah perkara yang keenam. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan itu adalah berbicara tentang keseluruhan, yakni tentang saksi dusta. Saya bacakan satu ayat lagi dari Amsal 14 ayat 5. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Nah, saudara, di sini kembali diulang ya, saksi dusta ini berkaitan dengan secara keseluruhan kita, pribadi kita. Kalau tadi tentang mulut ataupun lidah dusta itu sudah dibahas ya. Nah, jadi berbohong ini sesungguhnya kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit, sudah menjadi hal yang sangat kentara di dalam diri kita, saudara, itu luar biasa. Itu berarti kita bukan mengikuti Allah kita lagi, melainkan mengikuti bapa pendusta. Siapa bapa pendusta? Ya kita tahu. Iblis disebut bapa pendusta. Nah, jadi kalau kepribadian kita ini adalah kepribadian yang suka bersaksi dusta, jangan-jangan ya bapa kita ya bukan bapa di surga, melainkan bapa pendusta, yakni iblis. Saudara, pada saat ini memang ada alat yang diciptakan untuk mendeteksi kebohongan ya. Biasanya polisi menggunakan alat deteksi kebohongan ini kepada orang-orang yang tidak mau mengakui kecurangan mereka ataupun mengakui dosa mereka. Nah, tetapi saudaraku ini kasih oleh Tuhan, ya dengan kemahatauannya yang luar biasa, dia tidak perlu memakai deteksi kebohongan. Sekali lihat, dia tahu bahwa kita ini adalah saksi yang bisa dipercaya atau saksi dusta. Nah, jadi setiap diri kita tentunya tidak ingin ya menjadi saksi dusta, kita ingin menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Karena saksi dusta sesungguhnya sedang membunuh dirinya sendiri. Nah, saat ini ya, dimanapun kita berada, walaupun kita beraktivitas bekerja dari rumah, berkarya, berkiprah dari rumah, kita tetap adalah saksi-saksi Tuhan yang hidup memperkenankannya. Kesimpulannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Janganlah setiap diri kita ini menjadi kebencian Tuhan. Jadilah kesayangan Tuhan, ya, dengan memiliki mata yang baik ini untuk melihat hal yang baik, untuk merekam hal-hal yang baik, dan untuk berkarya melalui mata hal-hal yang memperkenankan Tuhan. Nah, lalu yang kedua, lidah kita. Janganlah kita menjadi lidah yang penuh dengan kebohongan ataupun lidah dusta, tetapi lidah kita biarlah dipakai untuk berkata benar, untuk memuji Tuhan, untuk mengafirmasi, untuk memberi persuasi, untuk memotivasi, ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan tentunya. Lalu tangan, yang ketiga. Marilah kita menjadi orang yang ringan tangan, yang suka berkarya, yang suka bekerja dimanapun kita berada, suka menolong. Dan kemudian yang keempat, hati. Biarlah hati kita tidak memancarkan kebusukan, tetapi hati kita merencanakan proyek kebaikan. Nah, apa yang kita catat di dalam agenda kita sepanjang hari dengan hati kita? Marilah kita mulai dari hati kita membuat satu proyek, dari proyek yang terkecil. Karena bila kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita proyek yang besar. Lalu yang kelima, kaki. Janganlah cepat-cepat membawa kepada pertumpahan darah. Tetapi marilah kaki kita menjadi happy feet, memacu kemajuan diri sendiri. Ketika kita masih bisa berjalan, berjalanlah dengan baik. Ketika kita bisa berlari, berlarilah. Sehingga ada tujuan yang jelas, menjadi happy fit yang memuliakan nama Tuhan. Lalu yang terakhir, saksi yang jujur. Kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi saksi yang jujur, membangun pertumbuhan diri, dan membangun pertumbuhan orang lain. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya hari ini adalah hari yang penuh komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan marilah kita menjauhi 6 perkara ini. Tuhan berkati.